Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gregorius Hermawan Zafid. Saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari analisis risiko, tugas titik 2 dan tugas titik 1. Pertanyaan pertama, bagaimana melakukan evaluasi risiko dan jelaskan kaitannya dengan tugas-tugas atau tahap sebelumnya jika ada. Berdasarkan format pengerjaan yang diberikan, dalam tahap evaluasi risiko, saya beranggapan bahwa pada tahap ini saya harus merangkum berbagai pengerjaan yang telah saya lakukan sebelumnya. Tahap pertama, saya awali dengan melihat kembali tabel identifikasi risiko pada tugas 1.4 dan memasukkan risiko-risiko tersebut ke tabel ini. Selanjutnya, tahap kedua adalah memasukkan nilai atau skor likelihood, severity, dan risk yang sebelumnya sudah saya hitung pada tugas 1.5 yaitu risk analysis. Tahap terakhir pada decision atau pengambilan keputusan terhadap risiko adalah menentukan apakah risiko tersebut tergolong tolerable atau tidak. Risiko yang berasal dari pihak eksternal perusahaan atau yang berada di luar kontrol perusahaan akan saya masukkan pada jenis tolerable, sedangkan risiko yang berasal dari internal perusahaan ataupun yang berada di dalam kontrol perusahaan akan dikenakan treatment berdasarkan tabel kriteria tanggung jawab pada tugas 1.3. Pertanyaan kedua, bagaimana menentukan opsi-opsi treatment risiko dan jelaskan kaitannya dengan tugas-tugas atau bagian-bagian sebelumnya jika ada. Dalam menentukan opsi treatment risiko, pertama-tama saya harus memperhatikan risiko apa saja yang tidak tergolong ke tolerable. Berdasarkan tabel evaluasi risiko pada tugas 2.1, artinya saya mengambil risiko yang dikenakan treatment. Setelah itu, tentukan kategori risk tersebut apakah eksternal, strategi, ataupun preventable. Kemudian barulah memulai opsi treatment risiko. Tahap pertama diawali dengan menentukan avoiding, yaitu memberikan solusi yang dapat menghindari terjadinya risiko tersebut dengan mengambil risiko lain yang tentunya lebih ringan. Tahap kedua adalah menentukan kontrol yang membantu mengurangi risk. Pemberian usulan di sini dilakukan dengan tidak mengambil risiko buruk lainnya, melainkan memberikan solusi terbaik untuk mengurangi risiko yang ada. Tahap ketiga adalah memilih antara membagi atau bahkan memindahkan risiko tersebut kepada pihak atau entitas lainnya. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana melakukan assessment atau analisis opsi-opsi treatment risiko dan jelaskan kaitannya dengan tugas-tugas atau bagian-bagian sebelumnya jika ada. Pada proses asesmen treatment risiko, saya melanjutkan pengerjaan berdasarkan risiko yang membutuhkan treatment sebelumnya. Pada tugas 2.1, pada tahap ini saya menentukan treatment cost yang dengan memperkirakan kemungkinan biaya yang akan dikeluarkan untuk masing-masing solusi yang telah ditentukan pada tabel opsi treatment risiko. Tahap kedua, saya menentukan benefit dari masing-masing opsi yang tersedia. Kemudian, menentukan kemudahan serta hambatan dalam penerapannya berdasarkan kondisi perusahaan. Pada tahap kesimpulan, saya memberikan prioritas urutan terhadap masing-masing opsi yang telah ditentukan sebelumnya. Urutan tersebut diberikan berdasarkan biaya terendah yang diperlukan untuk menerapkan opsi. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana membuat risk treatment plan dan jelaskan kaitannya dengan tugas-tugas atau bagian-bagian sebelumnya jika ada. Pembuatan risk treatment plan saya dasari pada opsi yang menjadi prioritas utama pada asesmen yang sebelumnya telah dilakukan. Di dalamnya saya menentukan orang yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan solusi tersebut serta target penyelesaian penerapannya. Selain itu, saya juga menentukan resource dan perkiraan harga yang akan dibutuhkan dalam penerapan solusi tersebut. Pertanyaan terakhir, bagaimana membuat risk register dan jelaskan kaitannya dengan tugas-tugas atau bagian-bagian sebelumnya jika ada. Pembuatan risk register mirip dengan pembuatan kesimpulan dari tugas akhir ini.
Tahap pertama, saya kembali memasukkan risiko yang membutuhkan treatment berdasarkan tugas 2.1 sebelumnya. Dari tabel tugas yang sama, saya juga memasukkan nilai atau score likelihood, severity, dan risk. Setelah itu dilanjutkan dengan mengisi bagian mitigasi. Pada bagian ini, saya memasukkan solusi atau treatment yang sebelumnya telah dipilih pada tabel risk treatment plan, serta memasukkan biaya total yang dibutuhkan untuk menerapkan solusi tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.